Lupakan sejenak bayangan Anda tentang istana-istana megah dan pesta dansa kaum bangsawan Rusia. Mari kita turun ke jalanan Saint Petersburg di abad ke-19, ke sudut-sudut kotanya yang paling kumuh, pengap, dan berbau busuk. Di tempat yang udaranya terasa mencekik ini, kemiskinan bukan sekadar masalah perut, kemiskinan adalah penyakit yang pelan-pelan merobek kewarasan. Di lantai teratas sebuah gedung kusam yang reyot terdapat sebuah kamar sewaan, yang ukurannya lebih pantas disebut sebagai peti mati daripada tempat tinggal manusia. Di dalam peti mati bernapas itulah terbaring seorang pemuda bernama Rodion Raskolnikov. Ia bukan penjahat jalanan biasa. Ia adalah seorang mantan mahasiswa hukum yang luar biasa brilian, tampan, dan cerdas. Namun, takdir menjatuhkannya ke jurang kemiskinan yang sangat ekstrem. Terjebak dalam rasa lapar yang menggerogoti dan keterasingan yang mencekam, pikiran Raskolnikov mulai membusuk. Di dalam keheningan kamarnya yang sempit, sebuah ide yang sangat mengerikan sedang diinkubasi. Setiap cerita membutuhkan antagonis, namun bagi Raskolnikov targetnya adalah seseorang yang bahkan terlalu hina untuk disebut sebagai musuh besar. Ia adalah Alyona Ivanovna, seorang rentenir tua renta yang kejam. Raskolnikov memandang wanita tua ini bukan sebagai manusia, melainkan sebagai lintah yang menghisap darah orang-orang miskin dan tuyet fong. Alyona adalah parasit masyarakat. Ia menimbun kekayaan di atas penderitaan orang lain, menganiaya adik tirinya sendiri, dan nyatanya hidupnya sama sekali tidak memberikan manfaat bagi siapapun. Disinilah kewarasan Raskolnikov mulai melakukan kalkulasi matematis yang mematikan. Ia berpikir, jika ratusan orang baik bisa diselamatkan dari kemiskinan menggunakan uang si rentenir tua ini, bukankah membunuhnya adalah sebuah tindakan keadilan? Bukankah itu adalah operasi pembedahan yang diperlukan untuk membuang sel kanker dari tubuh masyarakat? Satu nyawa kotor ditukar dengan ribuan nyawa yang terselamatkan. Rasional, bukan? Namun, pembenaran Raskolnikov tidak berhenti pada sekadar merampok gaya Robin Hood. Berbulan-bulan sebelum ia terbaring di kamarnya yang pengap, ia pernah menulis sebuah artikel yang merumuskan salah satu gagasan psikologis paling berbahaya dalam literatur, teori manusia luar biasa. Menurut Raskolnikov, umat manusia secara alamiah terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah manusia biasa. Mereka adalah kawanan domba, orang-orang penurut yang hidup hanya untuk tunduk pada hukum dan berkembang biak. Raskolnikov menyebut mereka sebagai kutu. Kelompok kedua adalah manusia luar biasa. Mereka adalah para penggerak sejarah, orang-orang seperti Napoleon Bonaparte, Julius Caesar, atau Alexander Agung. Menurut Raskolnikov, hukum moral yang mengikat manusia biasa tidak berlaku bagi mereka. Seorang manusia luar biasa memiliki hak mutlak, hak yang diberikan oleh hati nuraninya sendiri, untuk melangkahi sungai darah dan melanggar hukum apapun, asalkan hal itu diperlukan demi mewujudkan ide besar mereka untuk kemajuan umat manusia. Raskolnikov menatap dinding kamarnya yang mengelupas. Kemiskinan menahannya, mencegahnya menjadi tokoh besar yang ia yakini. Uang si rentenir bisa menjadi batu loncatannya menuju kebesaran. Tapi lebih dari sekadar uang, ini adalah sebuah pembuktian, sebuah ujian eksistensial yang membakar ubun-ubunnya. Raskolnikov mengasah kapaknya bukan semata-mata untuk merampok. Di ruangan yang lebih mirip peti mati itu, ia sedang bersiap untuk mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah ia hanya seorang pengecut, sekadar kutu tak berguna yang pantas mati dalam kemiskinan, ataukah ia seorang Napoleon, seorang dewa di atas bumi yang berhak mencabut nyawa tanpa pernah dihantui oleh rasa bersalah? Batas antara filsafat yang brilian dan kegilaan yang brutal telah sepenuhnya lenyap, dan kapak itu kini siap diayunkan. Tibalah hari di mana batas antara teori dan realitas dihapus. Raskolnikov melangkah menembus jalanan Saint Petersburg dengan langkah gontai. Di balik mantelnya yang lusuh, di dalam sebuah ikatan kain kecil tergantung sebuah kapak besi. Jantungnya bergemuruh, pikirannya berpacu, namun kakinya terus melangkah menuju apartemen Alyona Ivanovna. Ini bukanlah langkah seorang penjahat jalanan, melainkan dalam delusinya langkah seorang pahlawan, seorang Napoleon yang akan membebaskan dunia dari seekor lintah darat. Raskolnikov mengetuk pintu. Sang rentenir tua membukanya dengan tatapan penuh curiga. Di dalam apartemen yang remang-remang itu, Raskolnikov menyerahkan sebuah bungkusan palsu sebagai jaminan untuk mengalihkan perhatian Alyona. Saat wanita tua itu sibuk mengurai ikatan tali dengan jari-jarinya yang keriput, Raskolnikov perlahan menarik kapak dari balik mantelnya. Dalam satu tarikan napas, ia mengayunkan bagian tumpul kapak itu tepat ke kepala sang rentenir. Alyona Ivanovna tersungkur tanpa perlawanan. Darah mengalir, namun Raskolnikov tidak merasakan kengerian saat ia menggeledah peti berisi uang dan perhiasan
alasan, semuanya masih terasa seperti kalkulasi matematis yang sempurna. Teori besarnya terbukti, sang parasit telah disingkirkan dan ia memegang kendali penuh atas takdirnya. Ia adalah sang manusia luar biasa. Namun, di titik inilah kejeniusan Dostoyevsky menghancurkan kesombongan karakter utamanya. Raskolnikov, sang perancang kejahatan yang merasa begitu brilian, melakukan satu kesalahan bodoh yang sangat fatal. Ia lupa mengunci pintu apartemen. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar, pintu terbuka, dan berdirilah Lizaveta, adik tiri sang rentenir. Lizaveta bukanlah lintah darat, ia adalah wanita yang lugu, rentan, dieksploitasi oleh kakaknya sendiri, dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Lizaveta menatap tubuh kakaknya yang bersimbah darah, lalu menatap Raskolnikov. Wajahnya membeku oleh teror, bibirnya bergetar, namun ia bahkan tidak mampu menjerit. Melihat saksi mata di depan matanya, rasionalitas Raskolnikov hancur berantakan. Tidak ada lagi teori agung, tidak ada lagi kalkulasi demi kemanusiaan. Yang tersisa hanyalah insting binatang buas yang terpojok. Dalam keadaan panik yang membutakan, Raskolnikov menerjang dan mengayunkan mata kapaknya ke kepala Lizaveta. Wanita tak berdosa itu roboh, dan seketika itu juga dunia Raskolnikov runtuh. Darah Lizaveta yang menggenang di lantai bukanlah darah seorang parasit, itu adalah darah kemanusiaan yang murni. Dalam hitungan detik, seluruh landasan filosofi manusia luar biasa miliknya terbakar menjadi abu. Namun, teror baru saja dimulai saat Raskolnikov dengan tangan dan pakaian gemetar berlumuran darah mencoba membersihkan diri. Terdengar suara langkah kaki berat menaiki tangga. Seseorang datang menemui sang rentenir. Suara bel berbunyi, nyaring dan mencekam, diikuti oleh gedoran pintu. Raskolnikov membeku, menahan napasnya hanya beberapa sentimeter dari balik pintu kayu yang terkunci. Ia berdiri di sana seperti tikus yang terperangkap dalam sangkar gelap, sementara orang-orang di luar mulai curiga dan berteriak memanggil penjaga. Secara ajaib, melalui serangkaian kebetulan yang menegangkan, Raskolnikov berhasil menyelinap keluar, menuruni tangga kosong, dan kembali ke kamarnya tanpa tertangkap. Ia mengunci pintu, melempar kapak, dan melempar dirinya ke atas ranjang dalam kegelapan total. Ia lolos dari jerat hukum. Secara fisik, ia bebas. Tapi malam itu, sebuah vonis yang jauh lebih mengerikan telah dijatuhkan atas jiwanya. Raskolnikov menyadari sebuah kebenaran yang menghancurkan. Ia gagal menjadi dewa. Satu ayunan kapak pertama mungkin diperuntukkan bagi sang parasit, namun ayunan kapak kedua telah membelah jiwa Raskolnikov sendiri untuk selamanya. Bukan Napoleon yang pulang ke kamar itu, melainkan seorang pembunuh yang ketakutan. Keadilan manusia mungkin belum menyentuhnya, namun eksekusi mentalnya baru saja dimulai. Mari kita bedah sebuah ironi paling menyesakkan dalam mahakarya ini. Judul buku ini adalah Crime and Punishment, Kejahatan dan Hukuman. Secara logika konvensional, kejahatan dilakukan terlebih dahulu, diikuti oleh penangkapan, pengadilan, dan barulah sang pelaku menerima hukumannya. Namun bagi Raskolnikov, tatanan itu hancur berantakan. Ia memang berhasil lolos dari hukum kepolisian, setidaknya untuk saat ini. Tidak ada borgol di tangannya. Namun hukuman itu sesungguhnya telah dimulai pada detik yang sama ketika darah menetes dari bilah kapaknya. Hukuman yang dijatuhkan oleh nuraninya sendiri jauh lebih mengerikan daripada tiang gantungan manapun. Alih-alih melangkah keluar sebagai manusia super yang siap mengubah sejarah, Raskolnikov justru jatuh ke dalam jurang demam otak yang parah. Berhari-hari ia mengigau, menggigil dalam ketakutan, dihantui oleh bayangan noda darah di pakaiannya, dan tersentak oleh setiap ketukan di pintu kamarnya. Namun, siksaan yang paling kejam, siksaan yang paling mahir ditulis oleh Dostoyevsky adalah keterasingan ekstrem. Ketika ibu dan adik perempuannya, Dunya, datang dari jauh untuk merawatnya dengan penuh air mata dan cinta, Raskolnikov menatap mereka dengan teror. Ia mengusir mereka dengan kejam. Ia tidak bisa lagi disentuh oleh cinta, karena seketika ia sadar ada sungai darah yang kini memisahkan dirinya dari keluarganya dan dari seluruh umat manusia. Ia telah membuang dirinya sendiri dari tatanan semesta. Dan mari kita lihat apa yang ia lakukan dengan barang berharga milik si rentenir, alasan logis yang ia gunakan untuk membenarkan pembunuhan tersebut. Raskolnikov membawanya ke sebuah halaman kosong yang sepi, lalu mengubur seluruh dompet dan perhiasan itu di bawah sebuah batu besar. Ia menyembunyikannya tanpa pernah menghitung isinya, apalagi membelanjakannya untuk mendanai masa depan kemanusiaan yang agung. Fakta ini menelanjangi kemunafikannya. Ia tidak membunuh sebagai seorang dewa yang menyelamatkan masyarakat. Ia membunuh lalu ketakutan setengah mati seperti pencuri murahan.
Di tengah pusaran paranoia dan kewarasan yang mulai retak ini, masuklah sosok yang akan menjadi mimpi buruk terbesar Raskolnikov. Namanya Porfiri Petrovich, sang detektif penyelidik. Porfiri bukanlah polisi konvensional yang merangkak mencari jejak sepatu atau berburu saksi mata. Ia adalah seorang arsitek psikologis yang brilian. Sejak pertemuan pertama mereka, melalui insting murni yang tajam, Porfiri telah mengetahui bahwa Raskolnikov adalah pelakunya. Sang detektif bahkan sengaja membaca artikel lama Raskolnikov tentang manusia luar biasa, mengenali dengan presisi keangkuhan intelektual pemuda tersebut. Namun, disinilah letak kengeriannya. Alih-alih langsung mengirim pasukan untuk menangkap Raskolnikov, Porfiri melakukan sesuatu yang jauh lebih menyiksa. Ia memainkan permainan kucing dan tikus yang sangat kejam. Porfiri memanggil Raskolnikov ke kantornya, bukan untuk diinterogasi di bawah todongan senjata, melainkan diajak berdiskusi santai, minum teh, dan berdebat soal filosofi. Porfiri memujinya, memancing egonya, lalu secara halus menyelipkan jebakan-jebakan verbal yang membuat Raskolnikov menyadari bahwa sang detektif tahu segalanya. Mungkin Anda bertanya-tanya, jika Porfiri sudah tahu Raskolnikov pelakunya, mengapa ia tidak langsung memborgolnya saja? Disinilah letak kejeniusan taktik sang detektif, yang sekaligus menjadi analisis psikologis Dostoyevsky yang luar biasa. Porfiri tidak memiliki satupun bukti fisik. Jika ia menangkap Raskolnikov secara paksa, pemuda jenius itu akan melawan di pengadilan dan mungkin bisa bebas. Sebaliknya, Porfiri memilih metode penyiksaan yang jauh lebih elegan. Ia membiarkan Raskolnikov menghukum dirinya sendiri. Porfiri tahu bahwa sehebat apapun logika Raskolnikov mencoba menutupi kejahatannya, hati nuraninya adalah saksi ahli yang tak bisa dibohongi. Rasa bersalah adalah penjara tanpa jeruji yang tak mungkin bisa ia hindari. Metode Porfiri bekerja dengan sangat sempurna. Dunia Raskolnikov perlahan menyempit, menciptakan klaustrofobia yang menyesakkan. Jalanan kota berubah menjadi labirin paranoia di mana setiap pejalan kaki seolah mengetahui dosanya. Porfiri Petrovich sama sekali tidak perlu mengurung Raskolnikov di dalam sel penjara yang dingin. Sang detektif telah mengunci Raskolnikov di dalam pikirannya sendiri. Raskolnikov telah diubah menjadi sipir penjara bagi dirinya sendiri, di mana setiap tarikan napas adalah siksaan dan rasa bersalah bertindak sebagai algoritma Gojo yang mengayunkan kapak berulang-ulang ke dalam jiwanya yang semakin rapuh. Ketika logika rasional gagal memberikan jalan keluar dan keangkuhan intelektual hanya menghasilkan teror, dari manakah keselamatan itu datang? Bagi Raskolnikov, keselamatan tidak datang dari ruang kuliah yang terang, apalagi dari teori filsafat yang canggih. Keselamatan itu datang dari tempat yang paling kotor, paling hina, dan paling ditolak oleh masyarakat. Di tengah pelariannya dari kejaran nurani, takdir membawa Raskolnikov bersinggungan dengan tragedi keluarga Marmeladov. Sang ayah, seorang pemabuk parah, tewas mengenaskan terlindas kereta kuda di jalanan bersalju Saint Petersburg, dan dari sisa-sisa keluarga yang hancur kelaparan inilah muncul sesosok karakter yang akan mengubah seluruh lintasan hidup sang pembunuh, Sonya Marmeladova. Sonya bukanlah pahlawan wanita yang gagah berani. Ia hanyalah seorang gadis muda yang pemalu, kurus, dan sangat rapuh. Namun, di balik penampilannya, ia memikul beban yang sangat mengerikan. Demi menyelamatkan adik-adik tirinya dari kematian akibat kelaparan, Sonya mengorbankan satu-satunya hal yang ia miliki, tubuhnya. Ia terpaksa menjual diri, berjalan di jalanan malam dengan mengenakan pakaian mencolok yang menempelkan stempel kenajisan abadi pada namanya. Disinilah Dostoyevsky menciptakan sebuah paradoks karakter yang luar biasa brilian. Di mata hukum sosial, Sonya adalah sampah masyarakat, seorang pendosa yang kotor. Namun secara spiritual, ia adalah karakter paling murni, paling suci, dan paling tanpa pamrih dalam seluruh cerita. Mari kita lihat kontras yang menampar ini. Raskolnikov menumpahkan darah orang lain, membunuh dengan alasan demi menyelamatkan umat manusia. Namun pada akhirnya itu semua hanya demi egonya sendiri. Sebaliknya, Sonya mengorbankan kehormatannya sendiri, membunuh ego dan harga dirinya setiap malam, murni demi menyelamatkan nyawa keluarganya tanpa sedikit pun rasa pamrih. Ditarik oleh sebuah kekuatan yang tidak ia pahami, Raskolnikov mendatangi kamar sewaan Sonya yang kumuh. Di ruangan remang-remang itu bertemulah dua kutub ekstrem yang sama-sama terbuang dari tatanan masyarakat normal, sang pembunuh dan sang pelacur. Di momen inilah terjadi salah satu adegan paling ikonik dan emosional dalam sejarah sastra dunia. Raskolnikov, pria yang sebelumnya menganggap dirinya dewa di atas manusia, pria yang merasa berhak menentukan siapa yang hidup dan mati, tiba-tiba jatuh berlutut di hadapan gadis yang rapuh
lumpuh ini. Ia menunduk lalu mencium kaki Sonya. Ketika Sonya yang terkejut dan ketakutan memintanya untuk bangun, Raskolnikov mendongak dengan mata yang kosong dan mengucapkan kalimat yang akan menggema abadi. Aku tidak bersujud kepadamu. Aku bersujud pada seluruh penderitaan umat manusia. Di dalam diri Sonya, Raskolnikov melihat cermin dari rasa sakit universal, penderitaan yang diam, pasrah, dan tak tertanggungkan. Tembok kesombongan Raskolnikov akhirnya runtuh tak bersisa. Ia tidak bisa lagi menanggung beban rahasianya sendirian. Dengan suara yang pecah dan bergetar, Raskolnikov mengakui kejahatannya. Ia menceritakan bagaimana kapak itu membelah kepala rentenir tua dan secara tragis kepala Lizaveta yang ternyata adalah salah satu dari sedikit teman baik Sonya. Bagaimana reaksi Sonya? Apakah ia menjerit? Apakah ia berlari memanggil polisi? Tidak. Alih-alih merasa jijik, Sonya justru menjatuhkan dirinya, memeluk Raskolnikov dan menangis terseduh-seduh. Ia tidak menangisi sang korban, ia menangisi nasib Raskolnikov. Penderitaan apa yang telah kau timpakan pada dirimu sendiri, tangisnya. Sonya melihat melampaui gelar pembunuh. Ia melihat jiwa manusia yang sedang terbakar di nerakanya sendiri. Disinilah letak revolusi filosofis Dostoyevsky. Sonya mewakili jawaban final atas kebrutalan rasionalitas, cinta kasih dan penderitaan yang membumi. Sonya tidak membenarkan kejahatan Raskolnikov, tetapi ia menawarkan satu-satunya jalan keluar yang tidak pernah dipikirkan oleh logika rasional sang pembunuh, penebusan melalui penderitaan. Ia memberikan sebuah salib kayu kecil kepada Raskolnikov dan memerintahkannya, pergilah sekarang juga ke persimpangan jalan, ciumlah bumi yang telah kau nodai dengan darah, bersujudlah ke semua arah dan teriakkan kepada seluruh dunia, aku seorang pembunuh, maka Tuhan akan mengembalikan kehidupan kepadamu. Di kamar remang-remang itu, teori manusia luar biasa telah mati dan membusuk sepenuhnya. Rasionalisme nihilistik gagal menyelamatkan sang pembunuh. Kini hanya air mata seorang pendosa lain dan penerimaan mutlak atas penderitaan yang perlahan mulai mencairkan hati Raskolnikov yang selama ini membatu. Titik balik telah terlewati dan langkah menuju pembersihan jiwa baru saja dimulai. Jalan menuju keselamatan ternyata tidak diaspal dengan kejayaan, melainkan dengan kehinaan yang paling dalam. Raskolnikov, sang mantan mahasiswa hukum yang pernah bercita-cita menjadi Napoleon, kini menyeret langkahnya menuju persimpangan Senaya Square yang kumuh. Sesuai dengan perintah Sonya, ia harus menelanjangi egonya di depan publik, di tengah keramaian pasar, di bawah tatapan mata para pedagang, pemabuk, dan gelandangan yang mencibirnya. Raskolnikov menjatuhkan dirinya ke tanah. Ia mencium bumi yang kotor dan dingin itu. Bumi yang telah ia nodai dengan darah kesombongannya. Diiringi tawa dan ejekan dari orang-orang yang mengiranya gila, ia bangkit melangkah menuju kantor polisi dan mengucapkan kata-kata yang akhirnya mengakhiri pelariannya. Akulah yang membunuh rentenir tua itu dan adiknya Lizaveta dengan sebuah kapak. Hukum manusia akhirnya bekerja. Raskolnikov dijatuhi hukuman 8 tahun kerja paksa di kamp pengasingan Siberia yang membeku. Secara fisik, ia kini terkurung, dirantai, dan dipaksa bekerja kasar di bawah suhu ekstrem. Namun, disinilah Dostoyevsky memberikan pukulan psikologisnya yang terakhir. Apakah penjara fisik membuat Raskolnikov bertobat? Jawabannya adalah tidak. Di bulan-bulan pertamanya di Siberia, jiwa Raskolnikov masih membeku sekeras es di sekitarnya. Ia masih keras kepala. Di dalam hatinya, ia sama sekali tidak menyesali pembunuhan itu. Ia hanya menyesal karena ia tertangkap. Ia menyesal karena ternyata ia tidak cukup kuat menanggung beban psikologisnya. Ia mengutuk dirinya sendiri karena ternyata ia hanyalah kutu biasa, bukan sang manusia luar biasa. Egonya terluka parah, memisahkannya dari para tahanan lain yang secara naluriah membencinya karena keangkuhannya itu. Kebangkitan jiwa tidak bisa dipaksakan oleh jeruji besi. Ia harus datang dari kehancuran absolut dari dalam. Puncak dari kehancuran ini datang ketika Raskolnikov jatuh sakit parah dan terbaring di rumah sakit kamp penjara. Dalam demamnya, ia bermimpi tentang akhir zaman. Ia bermimpi sebuah wabah mikroskopis varian baru menyerang umat manusia. Ini bukan virus yang membunuh tubuh, melainkan virus yang menyerang akal. Siapapun yang terinfeksi virus ini akan mendadak merasa sangat cerdas, sangat rasional, dan yakin bahwa hanya dirinya lah yang memegang kebenaran mutlak. Karena setiap manusia merasa paling benar dan berhak menjadi dewa, tatanan dunia pun hancur berantakan. Tidak ada lagi empati, tidak ada lagi kompromi. Manusia saling membantai satu sama lain atas nama kebenaran rasional mereka masing-masing, hingga dunia perlahan menuju kepunahan. Saat Raskolnikov terbangun dengan tubuh bersimbah peluh, ia akhirnya memahami teror sesungguhnya. Mimpi itu adalah cermin dari filosofinya sendiri. Teori manusia luar biasa miliknya, jika dibiarkan hidup, adalah virus kesombongan yang akan menelan dan memusnahkan seluruh umat manusia.
Setelah mimpi mengerikan itu, di suatu pagi yang cerah di tepi sungai Siberia yang luas, Raskolnikov duduk sendirian. Tiba-tiba, Sonya yang dengan setia meninggalkan segalanya di Saint Petersburg untuk menyusul dan merawatnya di Siberia, datang menghampirinya. Gadis itu terlihat kurus, pucat, dan sakit-sakitan, namun matanya masih memancarkan cinta tanpa pamrih yang sama. Dan di detik itulah, sebuah keajaiban yang melampaui segala perhitungan logika terjadi. Sesuatu di dalam dada Raskolnikov akhirnya patah. Tidak ada kata-kata filosofis yang diucapkan, hanya sebuah dorongan murni dan tak tertahankan yang membuat Raskolnikov menangis tersedu-sedu layaknya seorang anak kecil. Air mata itu menembus cangkang kesombongannya yang terakhir. Es di dalam jiwanya meleleh sepenuhnya. Sonya yang awalnya terkejut perlahan tersenyum dan balas memeluknya, menangis bahagia karena ia tahu bahwa kematian spiritual pria yang dicintainya telah berakhir. Tidak semua kebenaran aman untuk dibagikan ke publik. Di arsip terlarang, kita membahas apa yang biasanya disensor, ide-ide yang terlalu tajam, sejarah yang terlalu jujur, dan pemikiran yang tidak punya tempat di video reguler. Jika kamu ingin masuk lebih dalam dari apa yang terlihat di permukaan, bergabunglah sekarang. Malam itu, Raskolnikov kembali ke baraknya. Ia meraih bantalnya, dan dari bawahnya ia mengeluarkan sebuah buku Injil yang diberikan Sonya. Ia memang belum membacanya, namun hatinya telah sepenuhnya berubah. 7 tahun masa, hukuman kerja paksa yang tersisa kini tidak lagi terasa sebagai siksaan. Waktu itu hanyalah sebuah masa transisi singkat, ruang tunggu bagi kehidupan barunya yang segera mekar. Sang rasionalis pembunuh yang dingin telah mati, terkubur bersama teorinya di bawah salju Siberia. Sebagai gantinya, seorang manusia baru telah lahir. Melalui Crime and Punishment, Dostoyevsky mewariskan sebuah pesan abadi bahwa akal sehat, betapapun briliannya, bisa bermetamorfosis menjadi senjata pemusnah jika dipisahkan dari empati. Hukuman yang paling mengerikan di dunia ini adalah keterasingan dari kemanusiaan kita sendiri, dan satu-satunya jalan menuju kebangkitan hanyalah melalui pintu penerimaan, penderitaan yang ikhlas, dan cinta kasih yang membebaskan.